Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Penjadwalan Mata Kuliah pada Fakultas eh, beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Arif Haris Prasetyo Rizaldi dengan NPM G1F0 22073 mengeksekusi komen. Selanjutnya, yang kedua, Suryaningsi G1F0 22049 pembuatan ERD. Yang ketiga, Arif Triantoro G1F0 22044 pembuatan PPT. Yang keempat, Cindy Andira G1F022059 dan yang terakhir Muhammad Rafli Alfarizi dengan G1F022067. Selanjutnya, desain dan implementasi database IRD akan dijelaskan oleh Suryaningsi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan implementasi database. Di sini kita pahami dulu struktur data dalam IRD itu. IRD itu membantu dalam memahami struktur data dan hubungan antar entitas dalam sistem. Kemudian, komponen dalam IRD ini terdiri dari entitas, atribut, dan hubungan yang mendasari interaksi antar data dalam database tersebut. Kemudian manfaat dari IRD ini memungkinkan pengembangan untuk merancang database yang lebih efisien dan terorganisir dengan baik. Next. Kemudian saya akan menjelaskan IRD dalam sistem yang kita buat. Di sini mahasiswa memiliki atribut name yang merupakan primary key, kemudian atribut nama, dan program studi. Banyak mahasiswa bisa melakukan satu presensi. Di atribut presensi ini terdapat di presensi yang merupakan primary key, kemudian ada name, kemudian ada ID jadwal, status, dan tanggal. Kemudian mahasiswa ini juga banyak mahasiswa bisa melakukan banyak juga registrasi mata kuliah. Di registrasi mata kuliah ini memiliki atribut kode MK, kemudian NIM, dan ID registrasi yang merupakan primary key. Kemudian registrasi MK ini bisa memiliki banyak mata kuliah. Di dalam mata kuliah ini terdapat atribut kode MK yang merupakan primary key, kemudian SKS, NIM dosen, dan nama MK. Kemudian banyak dosen bisa mengajar satu mata kuliah. Di sini dosen ini memiliki atribut NIP yang merupakan primary key, kemudian departemen, dan nama. Dan banyak dosen juga bisa memiliki satu jadwal kuliah, di mana atribut jadwal kuliah ini terdapat ID jadwal, hari, kode MK, tip dosen, jam seleksi, kode ruangan. Kemudian setiap jadwal kuliah memiliki banyak ruangan. Di sini atributnya itu kode ruangan sebagai primary key, kemudian kapasitas. Selain itu, satu presensi bisa berdasarkan banyak jadwal kuliah. Di dalam presensi ini, atributnya terdapat ID presensi sebagai primary key, NIM, ID jadwal, status, dan tanggal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Tolong mic-nya diaktifkan dulu, moderator. Baiklah, terima kasih Suryaningsi. Selanjutnya akan penjelasan tentang relasian skema akan dijelaskan oleh Cindy Andira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi skema relasional. Yang pertama di sini kita membahas pengembangan skema relasional. Skema relasional mendefinisikan struktur tabel dalam database dan interaksi antar tabel.
Selanjutnya ada struktur tabel yang efisien, yaitu desain tabel yang efisien memfasilitasi query yang cepat dan akurat dalam pengambilan data. Selanjutnya ada penerapan kunci utama dan kunci asing. Kunci utama dan kunci asing penting untuk menjaga integritas data dan hubungan antar tabel. Yang terakhir, dokumentasi skema relasional. Dokumentasi yang baik dapat membantu pemeliharaan dan pengembangan yang lebih lanjut dari database yang ada. Nah, di sini ada contoh relasional skema yang sudah dibuat. Skema ini menggambarkan relasi antar entitas pada sistem penjadwalan mata kuliah pada fakultas, khususnya yang berkaitan dengan mahasiswa, mata kuliah, jadwal presensi, dosen, dan juga ruangan. Setiap kotak berisi atribut-atributnya. Entitas utama yaitu mahasiswa. Mahasiswa ini menyimpan informasi dasar tentang mahasiswa seperti NPM, nama, dan juga program studi. Yang kedua ada registrasi mata kuliah, mencatat pendaftaran mahasiswa pada mata kuliah tersebut. Atributnya terdapat ID registrasi, NPM, dan kode MK. Selanjutnya, presensi juga merekam kehadiran mahasiswa dalam setiap jadwal perkuliahan. Lalu atributnya ada ID presensi, NPM, ID jadwal, tanggal, dan juga selanjutnya ada mata kuliah. Mata kuliah ini berisi informasi tentang mata kuliah seperti nama, SKS, dosen pengampu, kode mata kuliah. Selanjutnya ada jadwal kuliah. Jadwal kuliah ini menjadwalkan perkuliahan dengan informasi seperti kode mata kuliah, dosen, ruangan, hari, dan juga jam. Jadwal kuliah dosen. Selanjutnya ada atribut dosen, yaitu menyimpan informasi seperti NPM, nama, dan juga departemen. Selanjutnya ada ruangan. Ruangan ini berisi informasi seperti kode ruangan dan juga kapasitasnya. Relasi antar entitas ini yaitu mahasiswa bisa kita lihat dapat melakukan registrasi mata kuliah. Selanjutnya ada mahasiswa lagi memiliki presensi pada setiap jadwal mata kuliah. Lalu mata kuliah memiliki jadwal kuliah. Selanjutnya jadwal kuliah ini diampu oleh dosen dan dilaksanakan di ruangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Cindy Nira. Selanjutnya tentang normalisasi data untuk mengurangi redundansi akan dijelaskan oleh Arif Haris. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Mungkin sesuai dengan laporan yang diminta, yaitu normalisasi data minimal hingga 3 NF. Mungkin saya langsung menjelaskan saja di bagian tabel-tabel yang sudah kami buat. Yang pertama itu adalah first formal form atau 1 NF. Nah, di sini kami menggabungkan semua tabel menjadi satu
itu uh, menjadi satu tabel keseluruhan. Nah, gunanya satu NF ini untuk menghilangkan nilai ganda dalam satu kolom. Nah, setelah berhasil satu NF, kita baru bisa melanjutkan ke second normal form atau bisa dibilang 2NF. Nah, di sini dipecah lagi, dibagi menjadi lebih spesifik. Seperti ini kami membagi kayak tabel mahasiswa. Di sini kami bagi lagi tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel jadwal kuliah, dan tabel registrasi mata kuliah yang sudah kami lakukan secondary normal form. Nah, gunanya 2NF ini untuk menghilangkan ketergantungan parsial pada primary key. Dan yang terakhir yaitu third normal form. Nah, ini dipecah lagi, disesuaikan lagi. Ini ada yang kami sesuaikan yaitu tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel pengajaran, dan tabel kuliah ini beda ya. Ini ada nama, yang ini tabel kuliah ini lebih spesifik mengenai jam, mulai. Kalau ini hanya MK-nya apa, nama mata kuliahnya apa, dan berapa jumlah SKS-nya. Sedangkan ini lebih spesifik lagi, dipecah lagi menjadi memberikan hari apa, jam berapa, dan selesainya jam berapa. Dan ada registrasi. Nah, gunanya 3NF ini untuk menghilangkan ketergantungan transitif antar atribut non-key. Nah, setelah kita melakukan normalisasi hingga 3NF, database itu lebih efisien, mudah diperbarui, dan tidak ada duplikasi data yang berlebihan. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Moderator tolong mic-nya dihidupkan dulu. Baiklah, terima kasih untuk Arik Waris. Selanjutnya, proses pengujian dan validasi data akan dijelaskan oleh Rapli. Baik, saya kode aja langsung ya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang script Oracle untuk membuat tabel. Dengan script yang digunakan, kami membuat 7 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel dosen, mata kuliah, ruangan, jadwal kuliah, registrasi mata kuliah oleh mahasiswa, dan juga tabel presensi. Dengan script ini kami membuat atau menentukan primary key dan foreign key untuk setiap tabelnya. Misalnya untuk tabel mahasiswa, menyimpan data mahasiswa dengan kolom NIM, nama, dan program studi. Kolom NIM menjadi primary key untuk tabel mahasiswa. Dan tabel dosen digunakan untuk menyimpan data dosen dengan kolom NIP, NIP, nama, dan departemen. Kolom NIP bertindak sebagai primary key, dan seterusnya. Dengan struktur ini, basis data dapat mengelola informasi terkait mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, dan presensi dengan keterkaitan antar tabel yang jelas, serta menjaga integritas data dengan menggunakan foreign key dan aturan penghapusan terkait. Berikutnya untuk script DML. Pada bagian pertama, kode insert into mahasiswa digunakan untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam tabel mahasiswa. Dalam contoh ini ada 2 data mahasiswa yang dimasukkan. Yang pertama dengan nama Ahmad Fauzi, dan yang kedua yang bernama Budi Santoso. Yang berikutnya ada insert into dosen, digunakan untuk menambahkan data dosen ke dalam tabel. Sama juga ada 2 dosen yang ditambahkan, yaitu Dr. Rina Sari dan Dr. Andi Wijaya. Perintah insert dalam SQL digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel database. Dalam contoh ini, perintah ini digunakan untuk mengisi berbagai tabel yang berkaitan dengan sistem manajemen akademik, seperti data mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruangan, jadwal kuliah, registrasi, dan presensi.
Udah. Udah. Nah, bagian ini udah ya. Oke, ini mungkin adalah beberapa hasil Rollback ya. hasil dari insert ya. Nah, kemudian ada bagian untuk oh iya Rap, ini kan ada dua lagi Rap, bagian update dan delete Rap. Nah ini bisa tolong dijelaskan Rap nih, kita masuk di bagian update terlebih dahulu. Update ya. Yap. Perintah update tuh digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam tabel database. Dalam contoh ini kita hanya memperbarui kolom dengan nama pada baris yang memiliki NIM 220001. Artinya menjadi Ahmad F. Rahman. Betul nggak? Ya, bisa kita lihat di sini ini sebelum ya, yaitu untuk name yang ujungnya 01 itu Ahmad Fauzi. Setelah kita lakukan update itu berubah menjadi Ahmad F. Rahman. Nah, kemudian bagian delete Rap bisa dijelaskan. Sesuai namanya, delete digunakan untuk menghapus data dari tabel mahasiswa. Dalam contoh ini kita menghapus data mahasiswa dengan NIM 220002 dari tabel mahasiswa. Sintaks where digunakan untuk memberikan kriteria penghapusan, sehingga hanya baris yang memenuhi kondisi tersebut yang akan dihapus. Tanpa klausa where, seluruh data dalam tabel mahasiswa akan dihapus. Baik, kita lanjut ke bagian penggunaan commit dan rollback. Commit. Commit adalah perintah untuk menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan dalam transaksi saat itu ke dalam database secara permanen. Commit juga memastikan bahwa data yang baru saja dimasukkan atau diperbarui dalam database akan tetap ada meskipun terjadi masalah seperti sistem crash. Tanpa commit, perubahan yang dilakukan dalam transaksi tersebut hanya bersifat sementara, berlaku selama sesi aktif, dan dapat dibatalkan dengan perintah rollback. Jadi perintah commit ini untuk memastikan kalau datanya itu tetap ada walaupun misalnya sistemnya crash atau kesalahan. Jadi masukkan data menggunakan commit itu tidak bisa di rollback lagi. Berikutnya untuk perintah rollback digunakan untuk membatalkan perubahan yang dilakukan dalam perintah yang sedang berlangsung. Jika rollback dijalankan, semua perubahan yang telah dilakukan sejak dimulai, misalnya insert, update, atau delete, akan dibatalkan dan data akan kembali ke keadaan semula sebelum query dijalankan. Ya, itu tadi adalah perintah commit dan rollback. Seperti bisa kita lihat di sini, kita menambahkan contohnya kita menginsert data terus kita commit, itu dia disimpan di sini tertera raw insert commit berhasil. Kemudian kita mencoba rollback. Pertama kita insert data yang bernama Siti Aminah. Oke, di sini sudah masuk data yang sudah kita tambahkan. Terus kita coba untuk di rollback. Kita rollbacknya complete. Nah, data yang sudah diinsert tadi itu tertarik kembali jadi hanya 2 data yang ditampilkan. Kemudian masuk ke bagian store produk untuk otomatisasi proses Rap. Query di atas tuh digunakan untuk membuat sebuah prosedur di dalam database Oracle. Prosedur adalah sekumpulan perintah SQL yang dikelompokkan dalam satu blok dan dapat dipanggil untuk dieksekusi secara berulang.
Jika prosedur dengan nama yang sama sudah ada, perintah replace akan menggantinya dengan definisi yang baru. Eh, Prosedur tambah presensi adalah dirancang untuk memasukkan data presensi mahasiswa ke dalam tabel presensi. Parameter yang diterima oleh prosedur adalah name, ID jadwal, dan status. Setelah data dimasukkan, commit digunakan untuk memastikan perubahan disimpan dalam database. Prosedur tambah presensi memungkinkan untuk menambahkan data presensi mahasiswa ke dalam tabel presensi dengan memasukkan ID, name, ID jadwal, dan status presensi. Nah, Kemudian kita masuk ke bagian penggunaan trigger. sebentar. Oke. Create or replace trigger digunakan untuk membuat atau mengganti trigger dengan nama cek duplikasi registrasi di dalam database. Trigger adalah sebuah objek di database yang otomatis mengeksekusi kode tertentu saat ada perubahan pada tabel, sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Trigger ini akan dijalankan sebelum data dimasukkan ke dalam tabel registrasi. Nah, baik, mungkin ini adalah salah satu contoh penggunaan hasil pembuatan trigger ini ya. Kami menggunakan trigger untuk mengecek mahasiswa sudah terdaftar di mata kuliah untuk agar tidak terjadi duplikasi data. Contohnya itu saya mencoba menginputkan dua komen yang sama dengan values yang sama persis. Nah, ini seharusnya untuk inputan pertama ini berhasil. Karena memang data itu belum ada. Sedangkan untuk yang kedua itu seharusnya gagal karena data satu ini sudah masuk karena datanya sama persis ya. Nah, di sini hasilnya itu menunjukkan untuk insert pertama itu dia berhasil, sedangkan insert kedua itu terdeteksi mahasiswa sudah terdaftar di mata kuliah ini. Seperti itu dari contoh penggunaan trigger. Kemudian kita masuk ke bagian view dan index. Untuk Rapli bisa dijelaskan bagian view? View adalah sebuah objek dalam database yang berisi query untuk mengambil data yang hasilnya bisa digunakan seperti tabel biasa. Namun, view tidak menyimpan data, melainkan hasil dari query yang dieksekusi. Ada pula manfaat dari view itu, misalnya abstraksi data. View menyederhanakan akses data kompleks yang melibatkan beberapa tabel. Pengguna cukup mengakses view tanpa perlu menulis query join yang rumit. View juga memberikan akses hanya pada view, sehingga tabel asli tetap terlindungi dari akses langsung. Juga membuat query lebih mudah dibaca dan dipahami karena logika penggabungan tabel sudah dikelola di dalam view. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian index lab. Indeks adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat proses pencarian dan query pada tabel di database. Indeks bekerja juga mirip dengan indeks di buku yang memungkinkan pencarian cepat tanpa perlu membaca seluruh isi buku. Dalam konteks database, indeks mempercepat pencarian data di kolom tertentu. Melibatkan pair atau join yang melibatkan kolom name, penggunaan indeks akan mempercepat pencarian data karena indeks menyediakan struktur data yang lebih efisien untuk pencarian. Baik, kemudian
eh, kita masuk ke bagian menjalankan query untuk pengolahan data. Ini kita langsung uji coba ya. Berarti itu jatuhnya di kita lihat untuk pengujian integrasi untuk validasi data otomatis. Dan query performa. Mungkin kita langsung masuk, yaitu ada beberapa poin lagi di sini kayak menjalankan query untuk pengelolaan data, ada select dengan join, group by, having, kemudian soal selanjutnya ada query yang menampilkan hasil yang sesuai. Kemudian ada pengujian terhadap skenario insert, update, dan delete. Nah, ini pertama kita coba di bagian soal pertama itu menjalankan pengelolaan select dengan join. Kita langsung ke bagian. Nah, baik, kita lakukan percobaan select dengan join ya. Coba langsung untuk menjalankan di Oracle. Ini trigger. Nah, ini adalah kode select dengan join ya. Itu kita melakukan seperti yang sudah dijelaskan Rapli tadi. Ini kita tanpa perlu untuk mengetikkan join yang rumit. Nah, ini mirip-mirip dengan view. Jadi view itu bisa dibilang kompresinya dari select dengan join. Nah, ini mungkin sebelum di view beginilah bentuk select dengan join. Nah, apabila kita coba jalankan, maka hasilnya itu seperti ini. Data yang diminta itu gabungan, ada kayak data dari nama mahasiswa, nama MK-nya apa, dan nama dosennya siapa. Kemudian kita coba untuk pengeksekusian group by. Kita coba eksekusi group by. Nah, ini untuk kodenya. Kita jalankan dan ini hasil pemanggilan group by. Kemudian kita masuk ke bagian having. Nah, ini adalah kita menampilkan data having, data dari frustrasi join having count 1. Nah, berarti ini menampilkan kode MK yang diambil dari minimal satu mahasiswa yang mengambil. Di sini bisa kita lihat ada 2 mahasiswa yang mengambil jumlah mata kuliah ini, dan kemudian ini ada di bagian lanjut. Setelah kita melakukan select join, group by, dan having, kita masuk ke query yang menampilkan hasil yang sesuai. Nah, di laporan itu kami menggunakan 2 percobaan. Kita lakukan percobaan pertama, yaitu ini scriptnya kita jalankan, dan ini hasilnya. Nah, ini adalah data-data yang dipanggil, campuran data-data yang dipanggil. Kita lihat menampilkan daftar mahasiswa, kuliah dosen mengajar, serta jadwal kuliahnya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu menampilkan jumlah mahasiswa hadir, izin sakit, atau alpha dalam setiap mata kuliah. Nah, kita coba jalankan kode yang kedua, itu menampilkan status. Nah, ini adalah status dari mahasiswa yang jumlah presensi itu rata-rata semuanya itu hadir ya. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu pengujian terhadap skenario insert, update, dan delete. Nah, di sini itu kita insert into dosen, NIP, nama, dan NPM. Ini adalah contohnya. Di sini ada NIP-nya, ini nama dosennya, dan ini departemennya. Mungkin bisa kita cek terlebih dahulu untuk dosen ya, apakah ada atau belum. Nah, untuk di data seperti kita lihat kan belum ada tuh data untuk yang ini yang akan kita insert ini belum ada. Nah,
kita akan coba insert. Oke, kita lakukan insert dan sistem membaca atau database memberi luaran bahwa itu berhasil terinsert ya. Kemudian kita cek lagi di bagian dosen, kita refresh, masuk Dr. Arif Haris masuk sebagai Departemen Teknik Informatika sesuai dengan apa yang kita insertkan tadi. Kemudian kita coba update. Untuk update kita mencoba mengganti departemennya menjadi sistem informasi dari informasi yang NIP-nya ujungnya 321. Kita coba jalankan. Sorry, update-nya nggak keblok. Oke. Nah, itu berhasil ya. Kita sudah melakukan update. Kita cek di bagian dosen. Nah, sebelumnya untuk Dr. Arif Haris ini adalah departemennya Teknik Informatika. Setelah kita lakukan update, merubah yang NIP-nya ujungnya 321 menjadi sistem informatika yang sebelumnya sistem informasi yang sebelumnya teknik informatika. Nah, kemudian yang terakhir itu kita coba mendelete. Nah, kita akan menghapus dari tabel dosen yang mana data yang berisikan NIP-nya itu ujungnya 321 ya. Kita coba hapus di sini. Kita run. Oke, berhasil. Kita lihat di tabel dosen data dari Dr. Arif menghilang karena sudah kita berhasil hapus menggunakan komen ini. Dan kemudian bisa kita lakukan commit untuk penyimpanan. Oke, commit berhasil. Nah, mungkin itu tadi aja adalah percobaan pengujian terhadap skenario insert, update, delete, dan juga untuk menampilkan hasil query dan juga coba menampilkan pengelolaan data menggunakan select dengan join, group by, dan having. Nah, mungkin itulah tadi presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Arif dan Rapli tentang pengujian query dan fitur lanjut database. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.